Innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa a'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'du. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita karena hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimtithalil awamiri wajtina binawahi. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah hampir mengakhiri ajaran baru 2025-2026. Di situ pastilah banyak hal-hal yang harus kita tuntaskan, yang harus kita laksanakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai murid ataupun sebagai siswa. Di antara kewajiban-kewajiban itu, kita melaksanakan ujian, baik ujian 3A, ujian sekolah ataupun UTBK. Proses demi proses sudah kita lalui. Daurah siang ataupun malam sudah kita lalui. Tapi jangan lupa, ada hal usaha yang juga sangat penting daripada usaha zahiriyah, yaitu usaha batiniyah. Dengan cara kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tawassul melalui amal-amal baik kita, baik amal baik yang berupa puasa, sholat, sedekah, ataupun amal baik kita yang berupa meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syafuddin Ad-Damsyiki, di situ dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Keterangan hadisnya termasuk panjang dari halaman 7 sampai halaman 8. Di situ Rasulullah pernah menyampaikan, kana min qablikum salatu nafar. Sebelum kalian semua
Dulu di Bani Israel ada 3 orang mendaki ke sebuah gunung untuk mencari suasana baru. Kata Rasulullah, di saat mendaki, 3 orang itu ketika masuk berteduh di sebuah gua, ternyata batu besar jatuh dari atas sehingga batu tersebut menutupi gua, sehingga 3 orang itu terjebak di dalamnya dan tidak ada jelas sedikit pun untuk keluar dari gua tersebut. Suasana menjadi bingung, mau minta pertolongan tidak mungkin karena di dalam gua meskipun berteriak seperti apapun tidak bisa didengar oleh orang. Kemudian 3 orang itu bersyafakat, jika kita keadaan seperti ini, jalan satu-satunya adalah kita munajat, meminta kepada Allah dengan melalui amal kita masing-masing yang pernah kita lakukan. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, laki-laki pertama dia munajat kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai kedua orang tua. Dalam segala hal apapun saya tidak pernah mendahului orang tua. Setiap hari saya menyuapi kedua orang tua saya, dan saya menyiapkan susu minumannya untuk kedua orang tua saya. Dan pada satu saat ketika saya sedang memeras susu untuk diberikan kepada kedua orang tua saya sudah tidur. Saya tidak berani untuk mengganggu beliau, takut mengganggu tidurnya, sehingga saya menunggu bangunnya sampai subuh. Ya Allah, jika amalan baik saya ini termasuk dicatat berbakti kepada orang tua dan semata-mata menjadi ridho-Mu, maka bukalah ya Allah gua yang tertutup ini ya Allah. Maka ketika sepertiga batu yang menutupi gua itu terbuka. Kemudian laki-laki yang kedua juga berdoa, ya Allah, saya mempunyai sepupu, yaitu anaknya paman saya, dan saya sangat mencintainya. Dan pada suatu saat saya memberi upah 120 dirham agar sepupu saya itu patuh dan mau untuk dirayu oleh saya. Kemudian ternyata dia mau. Tetapi ketika saya mendekat dan hampir buat sesuatu yang tidak senonoh, dia berkata, ittaqillah, la tafurul khatimah illa bihaqqiha. Takutlah wahai saudaraku, jangan sampai masukkan jari ke cincin itu kecuali dengan haknya. Dengan arti lain, jangan berbuat senonoh, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali setelah akad. Kemudian saya setelah itu pergi dan memberikan 120 dirham tadi. Ya Allah, jika amalan saya ini menjauhi maksiat dengan sepupu saya ini ikhlas karenamu ya Allah, maka bukalah
gua dan geserlah batu yang menutupi gua ini. Seketika itu batu yang menutupi gua tersebut tergeser, tapi masih belum bisa keluar dari dalam gua karena masih belum terbuka semua. Kemudian laki-laki yang ketiga juga minta yang sama dengan amalan yang berbeda. Ya Allah, saya dulu pernah menyewa beberapa orang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, dan semuanya, setiap orang itu sudah mengambil upahnya. Hanya satu orang yang belum mengambil sama saya. Upahnya yaitu 1 kambing dan 1 unta dan 1 sapi dan budak. Kemudian ya Allah, karena dia itu keburu pergi, akhirnya upah yang berupa kambing sapi tadi dirawat sehingga bertambah banyak, kambingnya melahirkan, untanya melahirkan, sapinya melahirkan, sehingga kewalahan kepada orang yang menyewa tadi. Seketika itu orang yang tadi pemiliknya itu, pemilik upah itu datang dan meminta, wahai Tuan, saya dulu pernah bekerja pada Tuan dan upah saya belum diambil, mana upah saya? Kemudian dia menjawab, upahmu itu makhluk atau hayawan yang sudah menjadi 3 kandang, 1 kandang sapi, 1 kandang unta, dan 1 kandang kambing. Kemudian sang laki-laki itu berkata, la tastahzi, jangan bergurau, saya sumbat. Enggak, ini memang betul, ambillah semuanya, karena itu adalah hak. Ya Allah, jika amal baik saya ini menjadikan amal yang ikhlas karenamu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka seketika batu yang menutupi gua itu terbuka semuanya, dan ketiga-tiganya keluar dari gua dalam keadaan sehat walafiat. Hadis muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Diambil dari sini, jika kita berdoa bersungguh-sungguh, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga bisa diambil dari cerita ini, kita bisa tawassul dengan amal kita yang baik di dalam berdoa. Karena itu di Amanatul Ummah, Romo Yai sering bahkan menganjurkan, mewajibkan, kalau kita mau ujian, maka kita harap istighosah dulu. Mau UTBK, disuruh sholat haji dulu. Mengapa? Karena berdasarkan dengan hadis ini, barang siapa yang tawassul dengan amal baik ketika berdoa, maka amal-amal kita atau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu kami dari pengurus baik formal ataupun tasantren sangat mengharap kepada teman-teman yang mengikuti ujian UTBK atau ujian sekolah IKA ataupun ujian yang lain, sebelum berangkat
jangan lupa berdoa. Salat hajat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah. Bahkan ketika kita sudah ada di dalam ruang, jangan lupa berdoa kepada Allah agar proses kita di dalam menghadapi ujian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min hakim fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam